Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Fikri Al-Faruq dengan nomor NIM 1950401066. Pada video kali ini saya akan menjawab soal luas dari Bapak, yaitu tentang yang pertama, menjelaskan keterkaitan antara teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi sebenarnya segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dengan perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Untuk yang soal selanjutnya, kenapa komputer hanya mampu beroperasi atau mengenal bilangan binar? Sebab logika komputer itu hanya mengenali pernyataan ya atau tidak. Dan bilangan binar, angka yang terlibat hanya dua buah, yaitu angka 1 dan angka 0. Angka 1 mewakili pernyataan ya dan angka 0 mewakili pernyataan tidak. Oleh sebab itu, komputer hanya mengenal dan menggunakan bilangan binar. Namun, dalam perkembangannya, bilangan binar dapat dikonversi menjadi bilangan lain, seperti bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan hexadesimal. Selanjutnya, contoh hardware pada sistem komputer. Yang pertama itu adalah CPU, yaitu menjadi unit pengelola data. Yang kedua, RAM, menjadi tempat penyimpan data sementara. Hard drive menjadi media penyimpan data semi permanen. Selanjutnya adalah dari hardware ini adalah mouse, keyboard, perangkat. Itu yang dikatakan dengan perangkat masukan, media yang dipakai untuk memasukkan data untuk kemudian diproses oleh CPU. Kemudian itu adalah monitor. Monitor ini merupakan menjadi alat yang menampil output atau keluaran yang dihasilkan oleh CPU. Selanjutnya adalah speaker. Speaker ini merupakan alat penampil output atau keluaran tersebut yang berupa suara yang dihasilkan oleh CPU. Selanjutnya adalah contoh dari software pada sistem komputer. Yang pertama, contohnya itu seperti application software, merupakan perangkat lunak aplikasi seperti pengelola data, lembar label atau hitung, dan yang lain-lain sebagainya. Yang kedua dari contoh software ini adalah operating system, sistem operasi seperti Windows dan Linux. Selanjutnya adalah driver, pengendali perangkat keras, yakni penghubung antara perangkat-perangkat keras pembantu. Dan komputer adalah software yang banyak dipakai oleh pengguna, barcode seperti scanner pada aplikasi, database, dan yang lainnya. Contoh yang lainnya seperti freeware atau software yang developmental, seperti FreeLibre atau software merupakan perangkat lunak bebas atau perangkat lunak sumber terbuka. Selanjutnya seperti software atau hardware merupakan perangkat lunak uji coba. Contoh lainnya seperti perangkat lunak perusak yang dikatakan dengan malware atau freeware yang perangkat lunak gratis. Contoh dari perangkat brainware pada komputer. Yang pertama itu yang dikatakan dengan Nether. Nah, apa itu Nether? Nether merupakan sahabat keyword. Pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Nether yang merupakan pengguna internet secara aktif untuk mencari informasi. Yang kedua, ADB Department merupakan salah satu bagian perusahaan yang dikenal sebagai Departemen IT. Juga dikenal sebagai pengelola data elektronik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contoh dari brainware lainnya merupakan network system, merupakan sebuah sistem operasi yang tugasnya itu untuk menangani sebuah sistem pada jaringan komputer. Soal selanjutnya merupakan jelaskan maksud dari user friendly dan GUI pada sistem of Windows. Yang pertama itu user friendly, terdiri dari dua suku kata, yaitu user menggunakan dan friendly rumah atau ramah dan atau bersahabat. Jadi kata user friendly ini bukan berarti pengguna yang ramah atau bersahabat, tetapi ini berarti bahwa sistem pada yang ada pada komputer mempermudah pengguna untuk menggunakan aplikasi yang disediakan. GUI merupakan Graphic User Interface atau antarmuka pengguna gratis
merupakan suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh suatu user tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengertian dari partisipasi pada Windows dan repositori pada Linux. Partisipasi adalah berasal dari bahasa Inggris atau partition, yang berarti sebagian. Jadi pengertian partisipasi hard disk adalah bagian-bagian media penyimpan dalam sebuah hard disk. Selanjutnya yaitu repositori Linux, merupakan lokasi penyimpan tempat sistem Anda mengambil dan menginstal pembaharuan dan aplikasi US. Sistem repositori ini merupakan kumpulan perangkat lunak yang di-host dari server jauh dan dimaksudkan untuk digunakan untuk menginstal dan memperbarui paket perangkat lunak pada sistem Linux. Selanjutnya yaitu 4 syarat utama dalam konsep jaringan komputer. Syarat yang pertama itu ada minimal 2 komputer yang saling terhubung satu sama lain. Maksudnya di sini adalah merupakan komputer tidak harus komputer desktop, koneksi dapat wired atau wireless atau kombinasi keduanya. Yang kedua merupakan adanya pengguna, dan yang selanjutnya ada data. Data yang dimaksud adalah informasi yang dipertukarkan di dalamnya. Selanjutnya dari syarat yang keempat ini adalah ada pemakaian bersama software atau hardware. Pertanyaan selanjutnya merupakan perbedaan dari web atau webpack. Perbedaan utama pada webpack atau website ini adalah bahwa webpack merupakan dokumen tunggal di internet, sementara website adalah kumpulan dari sebanyak webpack terkait dengan hubungan bersama di bawah satu dominan. Oleh karena itu, webpack adalah bagian dari website. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan internet dan intranet. Internet ini menghubungkan sebagai jaringan komputer dari seluruh dunia, sedangkan untuk intranet hanya menghubungkan beberapa komputer yang berada komputer itu dalam satu jaringan komputer tertentu. Kemudian soal berikutnya adalah jelaskan fungsi dari antivirus beserta dengan contohnya. Antivirus ini sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan sistem komputer atau mendeteksi atau menghapus virus komputer dari suatu komputer. Contohnya itu seperti Kaspersky Total Security, kemudian Asset Smart Security, satu lagi yaitu Trend Micro Maximum Security, dan yang lain-lain sebagainya. Soal yang ke nomor 12, selanjutnya jelaskan perbedaan hacker, cracker, atau attacker. Hacker ini menganalisa kelemahan satu sistem tanpa merusaknya pada pemilik etika serta bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Sedangkan cracker ini menganalisa kelemahan untuk merusak sistem. Nah, beda dengan hacker tadi, tapi di sini mendapatkan keuntungan dari kerugian pihak lain. Sedangkan attacker merupakan jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang memiliki oleh komputer tersebut, sebagai komputer tersebut tidak dapat dijalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan komputer dari serangan tersebut. Selanjutnya, apa saja contoh pemanfaatan pada masyarakat? Yang pertama itu berkomunikasi lebih menjadi mudah dan cepat. Tentunya mempermudah akses informasi. Kemudian mempersingkat waktu, memangkas biaya. Maksudnya itu memproses perdagangan dilakukan secara elektronik dan transaksi secara daring. Baik, itulah jawaban dari saya, Fikri Al Faruq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.